gimana hukumnya ketika sepasang suami dan juga istri ya ketika sedang melakukan berhubungan biologis, tetapi salah satu dari pasangan kita membayangkan, misalkan seorang suami yang membayangkan wanita lain gitu, ataupun seorang istri misalkan yang membayangkan laki-laki lain gitu. Itu hukumnya gimana? Adapun misalkan bagi pasangan suami ataupun istri misalkan menghayal ataupun membayangkan, misalkan ini contoh kasusnya seorang suami deh ya, meskipun sih kemungkinan itu akan lebih memudahkan di dalam membayangkan itu adalah seorang wanita sebenarnya, karena wanita itu daya khoyali wanita itu, perempuan itu sebetulnya lebih tinggi loh daripada laki-laki. Ini secara penelitian. Jadi secara penelitian daya khoyali seorang perempuan itu lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Karena biasanya kalau laki-laki itu karena Allah memberikan akalnya itu lebih banyak, lebih berperan daripada perasaannya, sehingga biasanya kalau laki-laki itu mau melakukan suatu perkara itu biasanya suka fokus seperti itu. Nah makanya bagi seorang suami yang berpoligami, misalkan punya istri 3, punya istri 2, sebetulnya istri yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga itu sebetulnya tidak harus cemburu juga. Aduh, jangan-jangan ketika melakukan berhubungan dengan istri yang pertama, jangan-jangan suamiku membayangkan dengan istri yang kedua misalkan. Enggak seperti itu. Karena biasanya seorang laki-laki itu kalau udah mau melakukan suatu pekerjaan itu biasanya fokus. Jadi sekarang yang ada di hadapanku ini siapa sih? Yang ada di hadapanku ini adalah istriku yang pertama. Biasanya laki-laki fokus ya ini, yang sekarang ada di depan mata ya ini gitu. Ketika nanti sedang di hadapan istri yang kedua ya ini gitu, yang ada di hadapannya. Itu biasanya seperti itu. Justru yang lebih cenderung ini adalah daya khoyalin itu adalah seorang perempuan seperti itu. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga dong teh kalau misalkan ada seorang laki-laki membayangkan wanita lain, ya tidak menutup kemungkinan juga seperti itu. Menurut Syekh Taqiyuddin, kalau kita itu ada mengazam, artinya mengazam itu bermaksud ya mau melakukan zina ataupun muqaddimah zina, maka itu hukumnya membayangkan tersebut hukumnya menjadi diharamkan. Kalau tidak ada niat mengazam, maka itu tidak menjadi apa-apa. Artinya tidak menjadi suatu keharaman. Adapun pendapat dari Ibnu Al-Hajj Al-Maliki mengharamkan membayangkan wanita lain, kenapa hukumnya diharamkan? Karena itu bisa termasuk warna dari zina. Dan sebagian ulama juga berpendapat ini yang mengharamkan ya, yang mencontohkan seseorang mengambil tempat minum dan ia itu menghayalkan, membayangkan bahwa itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, ini pendapat ini yang saya temukan di dalam kitab Qurratul Uyun, cuman satu pendapat ini saja. Jadi sekali lagi, kenapa ada ulama yang menghukumi mengharamkan, itu diibaratkan misalkan kita itu ada orang tersebut, ada orang yang udah terbiasa mabuk, pada saat itu enggak ada minuman pemabuknya, cuman ada air putih doang, tetapi karena saking pengen mabuknya, ketika minum air putih pun ia bayangkan kalau dia itu sedang meminumi arak, berarti dia membayangkan sedang melakukan suatu kemaksiatan. Nah, karena dia membayangkan suatu kemaksiatan itu, nah itulah yang menjadikan haram seperti itu. Dan ada lagi ini perbedaan pendapat ulama seperti yang tadi, seperti sependapat dengan Syekh Taqiyuddin, membenarkan mengharamkannya itu seandainya benar-benar akan melakukan zina karena menghayalkan